Rahayu, para kadang, berjumpa lagi pada episode yang ke-87 ya. Kali ini kita mencoba untuk menyelami istilah bertanggung jawab atau rasa bertanggung jawab. Kita sering para kadang mendengar atau mendapat teguran dari seseorang supaya kita bersedia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Ya. Ini yang ingin kita bahas bersama-sama karena ini menjadi bagian dari spiritualitas yang harus kita bangun terus-menerus agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat kesatria yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan ini, baik bertanggung jawab pada diri sendiri maupun pada sesama kita. Para kadang, jadi peristiwa rasa bertanggung jawab ini berasal dari peristiwa roh nurani. Rasa bertanggung jawab adalah bagian dari peristiwa yang dihasilkan dari kesadaran kita. Rasa bertanggung jawab juga memiliki dasar bahwa kita itu memiliki rasa rumangsa, memiliki rasa malu. Jika kita tidak berbuat sesuatu, jika kita tidak mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat. Jadi baru kadang, jadi peristiwa rasa bertanggung jawab ini adalah peristiwa di dalam kesadaran kita. Jadi orang yang belum mengalami kesadaran, tentu saja orang tersebut juga masih jauh untuk memiliki sikap tanggung jawab di dalam hidupnya, karena belum disadarkan, belum memiliki rasa yang mapan, belum memiliki rasa rumangsa bahwa kita tidak tepat atau kita masih salah, dan belum memiliki kerentek untuk memperbaikinya. Roh nurani para kadang itu membentuk kesadaran kita. Kesadaran kita inilah yang nanti akan membantu kita dalam rangka kita itu membangun seluruh perbuatan-perbuatan kita supaya perbuatan kita itu terkontrol, terkendali, sehingga perbuatan kita ini terhindarkan dari peristiwa-peristiwa yang menyakiti sesama kita. Oleh sebab itu, kita dibimbing untuk mengerti proses spiritualitas yang akhirnya menuju kepada pemahaman bahwa setiap pribadi, setiap manusia harus memiliki sikap bertanggung jawab. Jadi sikap bertanggung jawab ini tidak lepas dari rasa, dari kesadaran diri. Ya. Oleh sebab itu berkadang sikap bertanggung jawab itu sebenarnya tidak terhubung secara langsung bawaan dari lahir. Ya. Sikap tanggung jawab itu menuntut kita untuk selalu membangun. Ya. Perlu dibangun, perlu dilatih agar ini menjadi budaya di dalam rohani kita, agar ini menjadi kebiasaan yang kita miliki di dalam hidup. Jadi pendek kata, rasa bertanggung jawab ini memang perlu dilatih, perlu ditunjukkan. Ya, baik
kita yang sudah mulai mengenal diri kita sendiri, kita sudah merasa kesadaran di dalam diri kita sendiri, maupun kita sebagai orang tua yang harus mengajari, nuntun putra-putra kita yang masih kecil, yang belum begitu paham tentang hal ini. Maka kita sebagai orang tua harus membimbing, mengajari anak-anak untuk mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ini menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, supaya anak-anak generasi-generasi penerus ini juga memiliki keimanan yang baik, juga memiliki kesadaran yang baik. Jadi kadang di dalam istilah rasa bertanggung jawab ini memang ada istilah di mana ini merujuk pada diri kita sendiri. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri-sendiri di hadapan Gusti. Tidak boleh diwakilkan. Semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan saat kita menjalani di dalam proses pemurnian? Mungkin yang pertama, kalau ini terhubung dengan diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab atas segala ucapan kita. Ucapan kita ini yang akhirnya didengarkan oleh saudara-saudara kita ini. Kita harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita harus belajar menciptakan ucapan-ucapan yang baik, sehingga ucapan-ucapan kita ini menjadi penghiburan, harapan bagi sesama kita. Bukan ucapan-ucapan yang malah justru melahirkan kebencian-kebencian, rasa marah, jengkel terhadap sesama di masyarakat. Oleh sebab itu, kesadaran bertanggung jawab ini yang hubungannya dengan ucapan ini membawa kita kepada kehati-hatian, membawa kita kepada cara berpikir yang baik, sehingga kita bisa melontarkan ucapan-ucapan itu dengan baik, tidak menyakiti sesama yang lain. Nah, sekali lagi, kalau di dalam diri sendiri kita harus bertanggung jawab terhadap ucapan kita. Kita harus menyaring segala ucapan kita. Kalaupun kita itu mungkin ada kesalahan di dalam ucapan kita, kita pun juga harus membangun watak satrio. Kita harus mau meminta maaf kepada orang lain, sebagai wujud bahwa kita ini memiliki jiwa kesatria. Orang yang meminta maaf itu bukan orang yang hina, tetapi orang yang berusaha untuk memperbaiki hidupnya secara baik. Tetapi orang yang pelit untuk meminta maaf, ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berubah di dalam kehidupannya. Nah, kesadaran-kesadaran kita, entah kita sebenarnya melakukan kesalahan yang tidak disengaja, apalagi disengaja, kita wajib untuk meminta maaf. Karena ini menjadi bagian pertanggungjawaban kita, dan selanjutnya harus kita susul dengan perbaikan-perbaikan. Itu yang terhubung dengan ucapan perkataan. Lalu pertanggungjawaban kita kepada tindakan-tindakan yang akhirnya membuat sebuah peristiwa yang tidak mengenakan,
membuat sebuah peristiwa yang membuat orang lain marah dan berantem, kita juga harus bertanggung jawab memperbaiki seluruh apa yang sudah kita ucapkan, seluruh apa yang sudah kita perbuat ini dengan cara apapun. Ya. Kita juga harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Ya, tidak hanya ucapan, tetapi perbuatan-perbuatan yang akhirnya merugikan orang lain, kita harus bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita ini bisa tuntas menunaikan kewajiban kita semasa kita hidup di dalam masa pemurnian. Lalu juga terkadang kita juga harus bertanggung jawab terhadap sesama kita. Jadi bukan berarti orang lain itu urusannya orang lain, karena mungkin kita tidak terhubung garis persaudaraan atau garis hubungan darah. Kita pun masih bertanggung jawab terhadap orang lain. Kehidupan orang lain itu juga menjadi tanggung jawab kita di dalam kepedulian. Penderitaan yang dialami orang lain itu juga tersambung dengan tindakan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya belum beruntung. Kita pun juga harus bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Semua itu adalah tanggung jawab kita. Semua itu ditunjukkan Gusti kepada kita di dalam peristiwa saat kita melihat, saat mendengar, supaya kita bertindak, menjalankan perintah-perintahnya untuk menolong sesama kita. Jadi sekali lagi terkadang kita harus bertanggung jawab pula kepada sesama kita. Kesedihan yang dialami sesama kita, kita pun juga harus merasakan. Ya, kita harus mengentaskan saudara-saudara kita yang belum beruntung ini, supaya bisa menikmati, mensyukuri kehidupan seperti yang panjenengan rasakan saat ini. Lalu yang terakhir, itu juga kita dituntut di dalam tanggung jawab kita untuk hamemayu hayuing buwono. Artinya kita bertanggung jawab terhadap alam sekeliling kita. Panjenengan bisa bertanggung jawab terhadap ucapan perbuatan, bisa bertanggung jawab terhadap sesama panjenengan, segolongan manusia. Namun kalau perilaku kita itu tidak bertanggung jawab terhadap alam, terhadap semesta ini, maka ini akan menimbulkan dampak bencana yang lain di dalam hidup ini. Oleh sebab itu perkataan, kita tidak boleh diam saat melihat saudara-saudara kita ini yang belum tersadar merusak alam yang begitu indah ini. Kita tidak boleh menutup mata kepada perusak-perusak semesta ini. Semuanya ini menjadi tanggung jawab kita. Saat kita terdiam, membiarkan peristiwa itu terjadi, ini juga kita sama halnya tidak memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan ini. Jadi berkata, spiritualitas ini mengajak kita untuk memahami banyak hal dalam rangka kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang
disebut dharma inilah yang nanti akan menyelamatkan kehidupan kita masing-masing. Saya lagi Purokadang pada tayangan Jagat Elit pada episode yang 87 ini mengambil tema rasa bertanggung jawab ini menjadi bagian yang wajib kita ketahui, menjadi bagian yang wajib kita pelajari dan kita selami, menjadi bagian yang wajib kita latih di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu mampu menuntaskan, menunaikan seluruh kewajiban yang sudah diberikan kepada Gusti, kepada kita masing-masing. Demikian Purokadang, video singkat ini tentu saja masih banyak kekurangan yang harus dibahas. Namun begitu, di lain kesempatan monggo silahkan jika ada pertanyaan, nanti akan kami jawab. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Rahayu.